Hai teman-teman, di bagian ini kita akan membahas mengenai Norman 7 Principles of DOET atau Design of Everyday Things. Nah, siapa itu Norman? Norman ini adalah profesor juga yang menulis buku tentang Design of Everyday Things. Nah, Norman 7 Principles ini berasal dari buku tersebut. Seperti apa prinsip-prinsipnya? Pertama, gunakanlah knowledge di dunia nyata dan di kepala. Maksudnya adalah orang-orang itu lebih mudah mempelajari sistem ketika informasinya sudah available ke mereka. Jadi misalkan mudah ditarik hubungannya antara konteks dunia nyata dengan konteks sistem. Misalkan gambar ikon tempat sampah, mereka tahu tempat sampah itu untuk buang sesuatu. Jadi mereka tahu kalau pakai komputer mereka bisa buang file ke dalam tempat sampah. Kemudian yang kedua, simplify struktur tugas. Jadi ketika kita menyimpelkan sesuatu, dia akan memudahkan dalam pemrosesan di short term memory. Jadi tipsnya adalah minimalkan jumlah informasi yang tidak relevan atau kurangi pilihan-pilihan yang ditampilkan kepada user. Kemudian yang ketiga, make things visible. Buatlah hal-hal itu kelihatan. Jembatani antara eksekusi dengan evaluasi. Jadi Norman itu sebenarnya terkenal untuk prinsip eksekusi dan evaluasi. Di sini user harus tahu bagaimana sebuah tugas itu perlu dieksekusi dan bagaimana dia bisa mengevaluate hasilnya. Jadi intinya adalah feedback. Misalkan dia tugasnya adalah untuk mengerjakan sebuah tulisan dengan Microsoft Word. Nah, dia harus bisa untuk mengeksekusinya menggunakan Microsoft Word-nya dan kemudian dia mengevaluasinya. Oh, sudah berhasilkah saya membuat sebuah laporan dengan Microsoft Word ini? Kalau dia sudah puas, ya berarti berhasil. Kalau belum puas, mungkin dia mengalami error di tengah jalan. Nah, di sini penting nih untuk ada feedback dari sistem. Kemudian yang keempat, get the mappings right. Jadi Mapping itu adalah hubungan antara sebuah kontrol, jadi misalkan button atau icon, kemudian hasil dari mengeksekusi kontrol tersebut. Jadi misalkan ketika kita mau menggunakan delete button, nah kita harus taruh delete buttonnya itu harus di dekat item yang seharusnya di delete. Jadi jangan sampai kita ngelihatnya, oh ini harusnya untuk nge-delete part A. Ternyata yang ketika kita klik delete, yang kehapus adalah part B gitu. Jadi nanti mental modelnya bisa nggak matching gitu. Nah, untuk itu kita perlu untuk mematchingkan posisi mapping antara item dengan actionnya. Kemudian yang kelima adalah menggunakan constraint. Jadi constraint itu sebenarnya adalah cara untuk mencegah user melakukan error. Sebagai contoh, misalkan aplikasinya minta email registration, kemudian user harus memasukkan email address-nya 2 kali. Nah, constraint ini, validasi yang memasukkan harus 2 kali ini membuat user lebih yakin bahwa dia harus memasukkan email address yang valid supaya nanti benar-benar terregister ke sistem tersebut gitu. Jadi constraint atau validasi itu sebenarnya penting untuk meyakinkan user. Kemudian yang keenam, mendesain untuk error. Jadi kita harus sudah tahu dulu nih kemungkinan error-errornya apa saja. Kalau kita sudah bisa memikirkan kemungkinan error-error yang akan dilakukan oleh user ataupun yang akan dilakukan oleh sistem, kita mendesainnya supaya error itu bisa teratasi dengan baik. Atau setidaknya malah bisa tercegah sebelum error itu terjadi. Kemudian yang terakhir, ketika segala hal yang lain fail, di standardize. Jadi maksudnya begini, misalkan kita bikin portal berita ya, kita udah tahu yang namanya media, orang tuh pasti expect ada artikelnya, ada gambarnya, ada share button. Ya udah, kita nggak usah coba aneh-aneh, kita standardize aja. Berarti ketika kita bikin portal berita yang baru, kita masukkan semua fitur-fitur yang sudah biasa orang lihat di portal berita. Jadi orang-orang sudah tahu bagaimana harus berinteraksi dengan portal teman-teman tanpa harus mempelajarinya dari awal. Nah, baru saja kita mempelajari tentang Norman 7 Principles. Terima kasih dan sampai jumpa.